Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini pada mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, kali ini kelompok 5 berkesempatan memaparkan materi dengan judul pengembangan silabus dan desain pembelajaran PKN di SD. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ardia Garini, sebagai moderator dengan NIM 208362, Dwi Oktaviani Putri dengan NIM 206183, Nur Anissa dengan NIM 203673, Mutia Nur Azhar dengan NIM 204118, Magfira Salsabila dengan NIM 200638, Mita Khairunisa Rahman dengan NIM 20609, dan yang terakhir ada Zidan Ahmad Farhan dengan NIM 208750. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama ada pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau tema kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya ada pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru kelas, kelompok guru kelas, dan kelompok kerja guru, dan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Lalu selanjutnya ada pengembangan silabus berkelanjutan. Silabus dijabarkan ke dalam RPP, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Lalu dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Saya akan menjelaskan bahasan mengenai landasan pengembangan silabus. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2, yaitu sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20, yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahasan mengenai prinsip-prinsip pengembangan silabus. Pertama, ilmiah, yang artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketiga, sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat, konsisten, artinya
adanya hubungan yang konsisten atau ajeg, taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kelima, memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan kontekstual, artinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan kedelapan, menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unit waktu. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain sekelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil pelajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Digunakan untuk memandu penjabaran KD menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Komponen dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam, penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Mengkaji dan menentukan standar kompetensi harus memperhatikan urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua,
Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar harus memperhatikan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran harus mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, serta tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, di dalam silabus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik? Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Ada beberapa contoh kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama ada berpikir kritis atau menyelesaikan masalah, yang dimana proses pembelajaran hendaknya membuat siswa dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kreativitas, yang dimana pembelajaran harus menciptakan kondisi di mana siswa dapat berkreasi dan berinovasi. Lalu selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi, yang dimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa harus terjadi komunikasi multi arah. Dan yang terakhir ada bekerja sama, yang dimana pada proses pembelajaran, guru hendaknya menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar bersama-sama atau berkelompok, sehingga akan tercipta suasana demokratis. Nah, silabus juga menjawab bagaimana cara mencapainya dan bagaimana cara mengetahui pencapaiannya. Lalu selanjutnya ada contoh format silabus. Nah, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, standar kompetensi, dan alokasi waktu. Di bawahnya juga terdapat tabel yang berisi kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, saya Mutia Nur Azhar akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran PKN. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi para perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran contextual learning. Model pembelajaran konstektual adalah pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan keadaan nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAKEM merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bekerja menurut Sida Butar. Model ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang melengkapi siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap bagi kehidupan kelak. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial termasuk interpersonal. Pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian ada pengajaran langsung. Model pengajaran langsung adalah sebuah pengajaran yang diberikan dengan cara pendekatan kepada peserta didik dengan pendekatan deduktif. Deduktif memiliki arti pemikiran yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pengajar memberikan atau mentransfer informasi kepada peserta didik. Yang terakhir itu ada pengajaran berdasarkan masalah. Nah, di pengajaran ini suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya materi tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu
agar terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Tujuan dari desain pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, serta mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran. Ada beberapa komponen dasar desain pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini dijabarkan kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua yaitu ada materi pembelajaran yang berisi tentang pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian ada strategi dan metode pembelajaran, yaitu upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, yaitu pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Kerangka pembelajaran PKN. Kerangka pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun pendekatan pembelajaran PKN, antara lain yang pertama evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dari inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Yang kedua, inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai, moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran diri siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Yang keempat, penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan penalaran moral melalui suatu analisis kasus yang mengandung dilema moral. Yang kelima, pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus yang disiapkan oleh guru. Yang keenam, pengungkapan nilai. Melalui pendekatan ini, siswa dibina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Yang ketujuh, pendekatan komitmen. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan komitmen atau ketertarikan siswa terhadap suatu nilai. Berikut merupakan metode dalam pembelajaran PKN, diantaranya yang pertama metode ceramah, yang kedua metode cerita, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode penugasan, yang keenam metode permainan atau kompetisi, yang ketujuh metode simulasi. Strategi pembelajaran PKN. Strategi pembelajaran PKN adalah suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Adapun macam-macam strategi pembelajaran PKN diantaranya yang pertama membaca buku ajar, yang kedua mencari informasi, yang ketiga pengalaman penting, yang keempat melihat kejadian sebenarnya, yang kelima diskusi kelompok kecil, dan yang keenam adu argumen. Baik, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup 1. Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Kedua, materi pokok. Ketiga, alokasi waktu. Keempat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang keenam, media, alat, dan sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
Dan yang terakhir, penilaian. Langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus. Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar sesuai dengan aspek kompetensi inti. Sikap kepada Tuhan, sikap diri, dan terhadap lingkungan, pengetahuan, keterampilan. Untuk mencapai 4 kompetensi dasar tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pengembangan silabus dan desain pembelajaran PKN. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.